Ada 10 kesalahan yang saya coba lihat ya, yang terjadi di industri perasuransian Indonesia. Pertama, penamaan kerap tidak jelas. Ya, kadang-kadang nama tersebut dibungkus dengan berbagai macam istilah dan merek dan segala macam. Ya, kalau memang itu unit link ya sebutkan itu unit link. Unit link bunga mawar atau unit link bunga Kamboja, mesti sebutkan itu unit link. Ya, kayak kita di asuransi umum itu property all risk apa ya. Jadi polisnya mesti dijelaskan dan ini kadang-kadang disarukan. Ini kedua, saya melihat kita di industri perasuransian itu merekrut agen bank insurance dalam jumlah, ya. Mereka merekrut sebanyak-banyaknya, ya. Dan kemudian cara rekrutmen pun juga kelihatannya perlu ditilik kembali, ya. Saya melihat beberapa agensi yang begitu membara, dia punya semangat, ya. Setiap minggu dia rekrut ada 100 sampai 500 agen, ya. Tapi kemudian saya lihat ini hanya motivasi, oke motivasi, tapi kemudian dia punya produk knowledge-nya bagaimana, ya. Ini mesti betul-betul mesti ditingkatkan, ya. Jadi bukan cuma sekedar jumlah, lebih bagus kita punya agen 10.000 yang bagus dibandingkan 100.000, ya. Jadi 10.000 yang bagus, 90.000-nya nggak bagus. Jadi akhirnya kita punya produk, kita punya perusahaan asuransi akan berbahaya ditangani oleh 90.000 agen yang kurang bermutu. Lebih baik kita punya agen 10.000 tapi semuanya bagus kualitasnya dibandingkan 100.000 yang 90.000 tidak bagus, ya. Jadi kuantitas nomor 2, sebaiknya kualitas. Kemudian pelatihan agen juga, ya. Pelatihan agen ini semata-mata maaf ya, ini hanya berkenaan dengan komisi saja, tapi tidak menggali apa yang dibutuhkan oleh nasabah, ya. Tidak menggali siapa target customer yang baik, ya. Coba nanti kita coba lihat ya. Nah, penjelasan bahwa unit link ada proteksi investasi dan dikelola itu seringkali tidak jelas, tidak disampaikan bahwa Bapak, dana Bapak akan kami pindahkan ke manajer investasi ya, ke MI ini ya, sebesar sekian. Jadi yang kami hanya kelola hanya premi proteksi, sementara premi investasinya kami pindahkan. Dan kemudian Bapak tadi memilih investasinya adalah reksadana. Reksadana apa? Pasar saham atau pasar uang ataupun pendapatan tetap, apapun itu. Jadi resiko ini milik Bapak. Jadi kalau untung Bapak dapatkan, kalau rugi Bapak juga peroleh. Ya, ini yang mesti disampaikan secara jelas. Ya. Kemudian alat peraga, alat pemasaran yang cenderung tidak transparan. Ya, hanya menunjukkan ilustrasi-ilustrasi yang bagus ya, tapi kemudian tidak menonjol, tidak menyampaikan kemungkinan bahwa investasi tersebut minus tidak ada. Ini yang saya kritik juga ya, bahwasanya investasi minim 5%, sedang 10%, tinggi 5%. Padahal ada yang minus, mestinya ada yang minus. Kenapa? Karena tadi investasi juga ada yang tinggi, ada yang minus. Itu mesti disampaikan. Jangan sampai katakanlah kita punya alat pemasaran tersebut misleading. Nah, tadi saya sampaikan alat minus ya. Kemudian tanda bintang. Ini yang seringkali terus saja para teman-teman di sana, para calon nasabah ya, tidak memahami apa tanda bintang ya, dan kemudian para pemasar pun tidak menjelaskan tanda bintang ini, karena tanda bintang itu SNK berlaku, syarat dan ketentuan berlaku, itu yang mesti dipahami. Nah, ini yang cukup banyak dipasarkan bahwa Anda cukup membayar 10 tahun dan selanjutnya Anda tidak perlu lagi membayar. Tapi kemudian ini kan ada tanda bintang lagi, kalau dana investasinya setelah diputar cukup membayar premi asuransinya, tetapi kenyataannya selama ini ya yang cukup bayar 10 tahun saya tidak tahu ada apa tidak, mesti ditanyakan kepada nasabah. Saya khawatir semenjak kita punya saham nego gonjang-ganjing semenjak tahun 2008 ke sini ya, saya khawatir ini tidak tercapai, cukup bayar 10 tahun. Nyatanya mereka mesti bayar lagi setelah lewat 10 tahun. Nah, risiko dan beban biaya. Saya khawatir juga tadi risiko yang ditanggung oleh nasabah itu tidak dijelaskan. Kemudian berapa beban biaya yang mesti ditanggung oleh nasabah juga tidak dijelaskan. Besarannya berapa dan berapa lama dia mesti bayar itu pun tidak dijelaskan. Sehingga nasabah pun tidak paham. Ya, memang nasabah, saya pikir memang nasabah ini awam. Nasabah ini agak bodoh. Saya akui, ya. Tapi kemudian apakah kita yang paham ini harus memanfaatkan ketidakpahaman mereka? Saya percaya juga ada nasabah yang paham, yang intelektual, ada yang S2 bahkan ya, yang ternyata beli unit link gagal, keceblos. Tapi
saya percaya lebih banyak nasabah yang tidak paham, yang sekolahnya terbatas, yang menjadi korban ataupun membeli unit link ini tidak sesuai dengan harapan yang mereka pikirkan. Nah, terakhir yang paling penting ini ya, kembali lagi tadi kayak opium. Opium tetap ada, minuman keras tetap ada, rokok tetap ada, judi tetap ada, tapi mereka hanya dipasarkan kepada orang-orang tertentu saja, tidak dipasarkan kepada khalayak umum ya. Nah, saya berharap juga unit link ini karena produk yang kompleks, ya tidak mudah dipahami. Ya, saya harapkan ini dipasarkan juga kepada orang tertentu saja, tidak semua lapisan masyarakat dipasarkan. Kenapa? Karena tadi kompleksitas pemahaman masyarakat luas terkait dengan pasar modal dan segala macam itu tidak sampai, ya. Jadi kasihan sekali, kasihan sekali. Saya sih tidak apa ya, saya tidak terlampau merasa kasihan bila nasabah tersebut cukup berada, uangnya cukup banyak ya, dan kemudian mereka punya intelektualitas yang tinggi. Tapi kemudian kalau nasabah tersebut keuangannya terbatas di desa-desa, kota-kota kecil, ya, dan mereka punya waktu sudah habis, itu masa depan mereka yang mereka pertaruhkan. Bahkan sekolah anak-anak mereka pertaruhkan. Masa pensiun mereka pertaruhkan di situ. Bagaimana pertanggungjawaban kita terhadap mereka yang katakanlah memang tidak cocok untuk membeli ini karena produk tersebut tidak fit untuk mereka punya kondisi. Jadi kita sebagai pemasar memang juga harus memasarkan kepada target market yang sesuai. Tadi misalnya kita nggak boleh jual minuman keras kepada anak kecil atau anak-anak yang tidak paham. Ya, kita nggak boleh menjual rokok kepada anak-anak kecil. Kita harus menjual kepada target market yang sesuai. Ya, ini paling tidak 10 kekeliruan yang saya dapatkan. Mungkin saya punya 10 ini salah, ya. Itu saya bisa terima. Ya. Kemudian, nah ini kemarin ada bicara-bicara ya, bicara-bicara dengan teman-teman ya di luar sana. Ini adalah agen. Agen kita cukup banyak ya, sekitar 500.000 orang. Katakanlah 500.000 orang dikali 4 ya, satu keluarga 4 orang sehingga ada sekitar mungkin 2 juta atau mungkin 5 juta lah maksimum ya, 5 juta agen yang hidup dari asuransi. Tapi kemudian kita punya masyarakat Indonesia ada 250 juta jiwa. Kalau katakanlah kita nih mau coba memihak, kita memihak siapa? Memihak yang 5 juta atau memihak yang 250 juta jiwa? Saya percaya agen ada yang baik, ada agen yang berkualitas. Tetapi kemudian kita mesti lindungi masyarakat yang awam tadi. Kita lindungi juga agen yang baik. Kita pilah-pilah. Kita mesti pilah-pilah domba dan kambing, kita mesti pilah-pilah. Ya, jangan sampai kita jadikan satu serigala sama domba. Ya, karena agen juga ada yang nakal. Nasabah pun juga ada yang nakal juga. Saya akui itu. Ya. Jadi saya berharap bahwasannya tata cara penjualan ini mesti dikaji ulang. Oke, mana yang kita mau lindungi? Saya berharap sih kita coba memilih jawaban masing-masing ya. Solusinya apa? Nah, saya coba tadi ada masalah, saya coba berikan suatu pemikiran terkait dengan solusi-solusi ya. Tapi itu pun juga bisa dipertimbangkan untuk tidak diambil ya. Silakan diambil bila baik, dibuang bila mana tidak cukup baik ya. Ini opini pribadi saya sebagai praktisi ya. Oke. Pertama, saya berharap ya perusahaan asuransi yang punya permasalahan tersebut coba turunkan kecepatan deh. Ya, kalau katakan kita lari kecepatan tinggi dengan 100 km per jam, ya kita nggak punya waktu untuk berpikir. Ya, coba kita turunkan kecepatan, coba kita ambil waktu, kita lihat sambil melihat apa sih yang terjadi, apa sih yang keliru, apa sih yang perlu dibenahi. Kalau misalnya memang ada kasus, ya coba diberikan suatu solusi yang terbaik, ya. Nah, jadi ini saya bilang tolong turunkan kecepatan supaya kita bisa lebih aware. Kalau katakan kita kecepatan tinggi semua, kita nggak mungkin, ya. Kita kayak misalnya katakanlah kita perlu waktu untuk retret, ya. Kita perlu waktu untuk berdiam, ya, meditasi ataupun bertapa untuk merenung semua apa yang terjadi selama ini. Itu yang saya harapkan langkah pertama. Kemudian kedua, ya. Lakukan audit yang terjadi, ya, bentuk tim independen ya yang dipercaya supaya kita sama-sama saya ingin industri ini lebih dapat dipercaya dan kemudian dapat lebih bertumbuh. Itu saya punya keinginan. Tentu kita mesti melakukan suatu penyisiran hal apa yang katakanlah kurang benar, kita coba benahi. Ya, kalau itu sudah benar kita pertahankan. Kemudian buat standar rekrutmen
kriteria calon agen serta pemantauan hasil kompetensi lisensi. Jadi jangan cuma sekedar menjual lisensi sebanyak-banyaknya. Tidak, asosiasi tidak menjual lisensi sebanyak-banyak. Asosiasi mesti memastikan bahwa agen-agen yang dihasilkan itu agen-agen yang betul-betul kompeten dan berintegritas. Ya, jangan sampai katakanlah cuma sekedar mengejar target angka, mengejar jumlah, hasil kualitasnya menurun. Itu yang saya terus saja dengan AAJ pun AUI, ya, bahkan APARI, tolong sertifikasi profesional ini mesti betul-betul dilihat kembali. Ya, jangan sampai hanya sekedar tempat jual lisensi atau jual SIM, tapi mesti pastikan bahwa SIM tersebut digunakan dengan baik. Nah, buat standar pelatihan. Ya, jadi buat standar pelatihan di masing-masing kelas ya, supaya mereka punya standar agen yang bagus. Ya, saya khawatir saat ini belum punya standar pelatihan di seluruh perusahaan perasuransian umum maupun jiwa ya. Jadi buat standar itu supaya semuanya kualitas sama. Ya. Kemudian buat standar peraga dan ilustrasi supaya tidak keliru lagi. Jadi asuransi A dan B dan C mestinya punya standar yang disetujui oleh tentunya yang penyelenggara, pengawas ya. Kemudian buat standar calon tertagung. Ini yang paling penting juga, bahwasannya kita tidak boleh memasarkan, kita tidak boleh menjual opium atau kita tidak boleh menjual minuman keras kepada orang-orang yang tidak paham atau tidak sesuai. Ya, kita hanya boleh menjual unit link ini kepada kriteria. Misalnya satu, dia S1 misalnya. Kedua, dia tinggal di kota. Ya. Ketiga, dia paling tidak sudah tahu paham pasar modal. Ya, paling enggak itu. Tapi kalau katakanlah yang misalnya tadi orang cuma pendidikan SMP atau SMA, ya tinggal di desa atau kabupaten, ya mohon ya tidak dipasarkan. Jadi kayak kita kasih minuman keras pada anak-anak kecil, jadi mereka nanti mabuk semua. Ya saat ini terjadi ya pada mabuk semua. Ya, membuat surat edaran tentang tata cara penjualan unit link yang benar dan segala macam. Ini sebetulnya hal-hal yang sebetulnya bisa dilakukan. Lakukan audit berkala ya ketika pelaksanaan pemasaran oleh tim independen. Supaya ini betul-betul benar gitu loh, ya. Perusahaan asuransi membuat daftar komplain ya, daftar komplain dan pengaduan kemudian disampaikan pada regulator. Pak, ini komplainnya dari konsumen dan kami sudah sampaikan sudah selesaikan ini, Pak. Jadi semuanya jadi akhirnya transparan.